Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di kantor BMW Motorrad Indonesia. Dan ini adalah produk terbarunya. Kira-kira bisa tebak ini adalah motor apa? Sebelumnya BMW Motorrad Indonesia sudah meluncurkan beberapa produk terbaru. Di antaranya adalah R1300 GS. Terus juga ada motor listrik kemarin. Dan ini adalah produk untuk varian tertingginya atau model tertingginya. Langsung aja kita unboxing. Ini adalah BMW R1300 GS Adventure. Nah, kira-kira apa aja detail dari motor ini? Karena banyak banget perubahannya, kita langsung ngobrol sama yang ahlinya dan juga paling paham soal motor ini. Nah, sekarang di belakang saya ini adalah BMW R1300 GSA. Dan sekarang di sebelah saya juga sudah ada pakar dari BMW Motorrad Indonesia. Ini ada Mas Putra sebagai Product Manager BMW Motorrad Indonesia. Halo, halo. Gimana kabar Mas? Sehat Mas? Mantap, pasti. Nah, karena perubahannya banyak dan juga fitur yang ditawarinnya banyak banget, sekarang kita ngobrol aja. Ada apa aja sih yang menarik dari motor ini? Oke, Mas Put. Siap. Ini produk terbaru dari BMW Motorrad Indonesia ya? Yes. Akhirnya launching. Ini setelah sebelumnya yang R1300 GS. Yes. Sekarang yang versi GSA-nya akhirnya datang. Nah, Mas. Ini kan emang pure buat adventure ya? Banget. Bedanya apa Mas sama yang K51 edisi sebelumnya tuh? Oke, sebenarnya gue mau jelasin dulu ya, mungkin ya. Jadi motor ini kan emang didesain untuk penyempurnaan nih. Oke. Atau kalau misalnya K50 atau K51 itu kita nyebutnya Globetrotter tuh. Motor dengan daya jelajah tinggi kan. Nah, kalau R1300 GS Adventure ini, ia itu Ultimate Globetrotter. Jadi, lebih lagi di atasnya lagi. Lebih di atasnya lagi. Artinya penyempurnaannya banyak banget, baik itu dari segi desain maupun performance dari motor ini. Dan just information juga, ini adalah penyempurnaan dari yang sebelumnya, yaitu K51 atau kita sebutnya R1250 GS Adventure. Cukup banyak kalau kita buat bedah perubahannya, terutama dari segi desain. Kita lihat ya, sekarang itu dibuat agak lebih compact nih. Jadi baik itu dari segi sasisnya, kita lihat sekarang dibalut dengan metal sheet frame ya. Karena dulu kan seperti yang kita tahu ya, modelnya yang K51 masih kayak tubular ya. Nah, itu banyak banget benefit dari metal sheet frame ini, terutama dari segi apa namanya, keseimbangan motor, handling motor, dan tidak banyak terjadi turbulensi di dalamnya gitu loh. Dan bobotnya juga pasti berkurang ya? Yes, bener banget. Tapi kalau kita bicara lagi bobot nih, Mas Aryo. Jadi untuk motor R1300 GS Adventure ini unik nih. Kalau dulu kan mungkin kita lihat K50 ke KA1 bobot berkurang signifikan nih, ya kan, 12 kilo lebih ringan. Nah, kalau KA2 ini atau R1300 GS Adventure ini kita desain kurang lebih sama bobotnya. Kita buat sama, namun dibuat lebih compact dan looks-nya nih lebih muscle banget nih. Ya, lebih bulky ya. Kalau dari foto kelihatannya kayak kotak-kotak gitu, pas ngeliat langsung nih ternyata keker banget ya. Keker banget gitu. Dari segi desain kita lihat, karena seperti kita tahu model code dari R1250 GS Adventure kan K51 kita nyebutnya ya. Nah, ini adalah KA2. Artinya dari segi model code-nya aja nih udah berubah. Udah beda. Jadi ini adalah totally change sebenarnya. Ya, jadi sebuah gebrakan dari BMW Motorrad menjawab segala masukan dari BMW Motorrad user, antusias segala macam, dibuatlah Ultimate Globetrotter ini gitu loh. Nah, balik lagi kalau dari segi desainnya, looks-nya juga sekarang juga untuk crossbar-nya ya. Kalau dulu kan crossbar-nya sampai ke atas ya. Sampai ke atas. Sekarang di bawah dibuat agak lebih simple, cuman tetap
keamanan kejaga nih Mas Aryo. Fungsional ya. Tetap fungsional. Bahannya juga kita lihat lebih padat. Kemudian dari looks-nya, terus dari segi engine apalagi ya, karena kan dari cc-nya aja udah naik nih, ya kan. Sebelumnya itu 1254 kan aktualnya, sekarang 1300 kita buletin. Dan dari segi engine cc aja udah berubah, otomatis dari power ataupun torsi udah pasti meningkat nih. Jadi kurang lebih selisihnya, torsinya itu dia meningkat hingga 11 Nm. Gede banget ya. Gede. Untuk manuver ataupun hairpin bahkan itu pasti gampang lebih enak banget pakai motor ini. Dari engine-nya udah bertambah, kemudian struktur dari engine-nya pun ya kurang lebih sama dengan pendahulunya KA1 yang udah pernah kita bahas, mungkin Mas Autorider juga udah pernah bahas. Kemudian kita lihat di sini juga kalau dari looks-nya dia ada tambah-tambahan di sini. Aku sambil berdiri boleh ya, sambil kita jelasin biar enak nih sambil. Jadi di sini ada kayak ban-banan ya. Jadi ketika mau membawa beban ataupun kayak mungkin dilihat kemarin pada saat di Motorrad Days ada yang bawa ban di samping sini. Nah, gitu. Jadi kompartemennya selain nanti dapat box ini ya, ada top box lagi, top box, side case juga dapat, tapi juga ada banyak di sini kayak tambahan untuk menopang aksesoris yang akan ditambahkan. Contoh ini kalau mau bawa tank bag udah nggak usah pakai ada bracketnya, ini udah ada ring-ringnya langsung gitu. Iya bener banget, ring di sini juga ada, jadi bener-bener kita dipuaskan nih, mau bawa apa aja muat semua nih Mas Aryo gitu. Balik lagi mungkin juga looks-nya ini yang kita tampilkan ini warnanya warna 719 nih Mas Aryo. Oh iya, ini yang masuk Indonesia ada berapa warna Mas? Untuk varian warna yang masuk Indonesia kita bawa semuanya nih sekarang nih untuk KA2 atau R1300 GS Adventure. Jadi untuk warna racing red ya, kemudian kita ada warna GS Trophy, lalu ada warna triple black, kemudian ini yang paling spesial nih, 719. Top dan ini nih. dan namanya sendiri adalah Karakorum. Kalau yang sebelumnya tuh namanya Tramontana. Wah, itu penamaan. Jadi makin spesial lagi nih barang ini gitu Mas Aryo. Terus kalau dilihat nih Mas, ini kan sebenarnya punya basic mirip sama KA1 ya Mas ya? Area rangka sama, kalau mesin tadi kita udah bahas kurang lebih mirip ya. Tapi rangkanya katanya ada pembeda juga ya Mas? Jadi kalau dari sasisnya sendiri ya, mungkin kalau frame bagian depan tuh sama ya, kurang lebih sama dengan KA1, tapi di bagian belakangnya ini nih, nah ini sasisnya ini udah sasis yang casting gitu Mas Aryo. Jadi modelnya tuh kayak tubular, cuman dia bahannya aluminium. Jadi lebih bagus lagi untuk menopang ini nih, panniers ya, bobot pengendara maupun passengernya itu bisa banget ditopang. Kemudian ini kita, dan yang masuk Indonesia nih buat informasi juga buat nanti para BMW Motorrad yang udah nggak sabar dengan motor ini, kita kasih 3 box semuanya Mas Aryo. Jadi side case itu dapat dua-duanya, sama top case-nya juga dapat. Dan buat catatan juga aluminium case. Terus seperti biasa ya, buat perjalanan jarak jauh tentunya ada charger gitu selain di depan sini di tempat handphone, di belakang ada juga nggak Mas? Nah untuk kadang kan kita misalnya mau untuk adventure-an ya kan, untuk jalan jauh, kita mau di hutan atau apa kan, motor ini kan adventure banget, habitatnya lah ibaratnya ya kan. Nah ini di sini juga di top case ini kita sediakan ada portnya juga nih Mas Aryo. Jadi bisa connecting USB charger nanti di boxnya. Lalu kalau untuk di side case-nya ada juga di bagian kiri sini. Nah jadi nanti bisa terconnecting dengan electricity. Jadi jangan takut nggak ada baterai ya. Kehabisan baterai. Ya. Misalnya kita bawa drone ya kan, kadang kita bawa GoPro atau apa, nah itu bisa banget. Sambil kita bawa, kita cas juga. Sambil cas. Gitu Mas Aryo. Terus kita nyantai lagi kan Mas? Siap. Nah, ini kalau dilihat dari jauh kan kayak gede banget ya. Terus juga kayak tinggi banget. Sebenarnya dari joknya dulu deh. Joknya tuh berapa sih tingginya Mas? Aku jawab dulu nih. Jadi untuk yang market Indonesia nih Mas Aryo ya,
untuk seat height-nya sendiri itu cuma di 850 Mas Aryo. 850 mm. Ya. Yes, milimeter. Jadi artinya dan ditambah lagi motor ini kan motor yang sangat mutakhir nih ya, udah teknologinya udah mutakhir banget. Dia juga udah dilengkapi dengan adaptive seat height nih, Mas Aryo. Oke, jadi kinerjanya kurang lebih kayak KA1 ya? Kayak KA1, kayak 1300 GS. Jadi ketika berkendara, dia akan posisinya state nih di 850. Namun ketika misalnya kita hadapi macet ya, di lampu merah berhenti, dan dia otomatis Mas Aryo, dia akan langsung turun ya? Turun 3 cm. Jadi 820. Langsung jadi makin pendek lagi buat postur rata-rata orang Indonesia, jadi aman banget ya? Cocok banget buat market Indonesia. Jadi 850 juga untuk motor adventure ground clearance-nya juga udah cukup banget. Jadi untuk berkendara dengan medan-medan yang cukup banyak obstacle-nya itu masih oke sih Mas As. Dan sebagai motor BMW yang terkenal dengan kenyamanannya, pasti di depan ini kelihatan gede banget Mas. Ini gimana perlindungannya dari angin, terus dari cipratan juga katanya ini sangat melindungi yang sekarang ya? Wah banget. Jadi selain pemanfaatan dari identitas motor BMW apa sih? Engine boxer pastinya. Ya kan? Engine boxer ini udah paling ikonik lah untuk motor BMW. Jadi kalau ketika kita berkendara kan kaki kan pasti di sini nih Mas Aryo. Nah, untuk dari depan cipratan-cipratan air juga aman, lalu dari bodi tangki sekarang juga udah lebih gede banget, lebih gede, lebih muscle, lebih gagah. Kemudian untuk windshield-nya sendiri juga sekarang windshield-nya kan kalau Kalima 1 kan windshield-nya masih bisa di-adjust, cuman manual ya Mas Aryo ya. Kalau yang ini udah elektrik nih. Wah. Jadi kita nggak usah otak-atik lagi manual, udah semuanya tinggal pencet tombol. Tinggal pencet tombol, ada di tombol serbaguna. Jadi kita ada favorit tombolnya juga. Bentuknya nih kayak burger, kayak sandwich. Makanya disebutnya burger button atau sandwich button. Oh gitu. Padahal sebenarnya itu ya multifunction button lah. Jadi di situ kita bisa atur yang namanya seat height, kita bisa atur namanya windshield. Berbagai macam di situ bisa kita atur di sini. Yes, bener. Walaupun bentuknya kayak kelihatannya kayak heated grip sebenarnya ya. Kayak heated grips. Ya, itu ada tombolnya lagi di sebelah kanan. Iya, makanya jangan sampai salah berarti. Jangan sampai salah. Kokpitnya lebih banyak lagi nih pilihannya. Jadi lebih entertaining juga sih ya. Kayaknya kalau makin banyak tombol tuh kayaknya makin seru aja gitu. Jadi kayak kompleks banget gitu ya. Iya. Dan motor ini juga buat tambahan juga untuk Kalima 1 kan dulu belum ada radarnya nih, Mas Aryo. Nah, ini sekarang udah pakai radar. Ini yang di depan ya kelihatan kotaknya. Bener banget. Jadi udah dilengkapi dengan radar yang terintegrasi dengan 3 fungsi nih. Jadi itu ada cruise control. Nah, cruise controlnya ini sekarang juga udah active cruise control. Ya, jadi dia kalau ada obstacle depan dia akan ngebaca. Yes, bener banget. Lalu ada lane change warning, kemudian ada forward collision warning. Jadi intinya semua sudah paket lengkap nih di KA2 yang udah kita launching nih. Nah Mas, tadi kan si radarnya ini punya 3 fitur tadi ya. Selain cruise control, dia mengintervensi motor juga nggak? Kayak lane change warningnya, apakah stangnya juga jadi ikutan belok ketika belok itu atau cuma warning aja? Agak ngeri sih ya Mas Aryo ya. Mas Tio ya. Karena kan 2 roda ya. Iya, agak ngeri nih Mas Tio. Kalau misalnya motor ini tiba-tiba belok sendirinya nih, jangan-jangan ada kodamnya atau gimana? Canda ya. Jadi kalau misalnya active cruise control kan pasti dia kan mengurangi dia punya RPM ya atau kecepatan ya. Nah, kalau untuk forward collision warning atau lane change warning itu hanya sebatas warning sih Mas Aryo. Jadi di spionnya ini nanti akan menunjukkan warning bahwa misalnya ada semacam benda atau kendaraan lain di sampingnya atau kanan kirinya ataupun ada mobil yang mau menyalip itu sebatas warning. Jadi bukan digerakkan motornya sesuai dengan itu agak kurang safety. Makanya BMW belum mau untuk mendesain motor seperti itu karena untuk kendaraan roda 2 dirasa masih kurang cukup efektif sih. Gitu Mas. Jadi kurang lebih mirip kayak di mobil ya, ada warningnya di spionnya. Betul. Terus radarnya depan belakang berarti ya Mas ya? Iya, sekarang udah depan belakang, radar depan belakang sudah dilengkapi. Kemudian nih ada juga sih Mas yang paling baru di motor ini. Wih, apa tuh? Jadi motor ini adalah punya
teknologi namanya ASA nih Mas Tio. Oh, ASA. Iya, apa tuh Mas? ASA itu adalah singkatan sebenarnya. Jadi ASA itu adalah Automated Shift Assistant. Oke, berarti adanya di transmisi. Transmisi. Ya? Nah, apa yang unik dari ASA ini? ASA ini motor KA2 ini tetap bisa dikemudikan atau dijalankan dengan mode manual. Ya. Namun perbedaannya adalah kalau ASA bisa Mas Aryo di sampingnya pas banget nih, tidak ada clutch-nya. Wah iya, ini motor apa ini? Masa motor nggak ada koplingnya? Kayaknya ada yang kurang motor ini ya. Jangan-jangan dari sana kurang nih. Iya, kayak ketinggalan nih, belum dipasang ya? Enggak kayak gitu. Jadi emang clutch-nya itu sudah nggak ada clutch-nya. Jadi kalau mau untuk naik turun transmisi itu cukup di persneling aja nih Mas Aryo sekarang untuk manual. Dan uniknya di sini di sebelah kiri handlebar itu ada D dan M. Oh, ada pilihannya ya. Iya. Kalau yang D, nah itu udah full automatic. Full automatic. Kita dimanjakan dengan motor bertorsi tinggi tapi matic. Waduh, gitu. Jadi nggak pusing-pusing mainan kopling ya? Betul. Kalau lagi macet-macetan itu yang paling inti sih sebenarnya itu ya. Kalau lagi macet-macetan kita dibuat nyaman dengan metode ASA ini atau fungsi dari ASA ini ya itu maticnya itu Mas. Ya, tapi kan kita suka bosen ya. Mau matic kayaknya gitu-gitu aja. Nah, tetap BMW tetap menyematkan mode manualnya Mas Aryo. Oke. Tadi. Jadi ketika dia balik ke habitatnya butuh torsi, bisa pakai yang manualnya. Terus juga biar nggak ngantuk mungkin kalau pas touring jarak jauh pengen mainan persneling itu juga bisa. Dan kalau mode manual berarti dia naik turunnya misalkan di gigi 1 ditahan, RPM-nya bisa tetap ketahan ya? Nggak tiba-tiba pindah ke 2 sendiri ya? Lompat, iya. Oke, kecuali di mode yang otomatiknya. Betul, karena ketika kita aktifkan modenya itu kan di kita punya TFT screen akan menunjukkan kita lagi ada di mode transmisi mana nih, di D atau di M. Nah, dia akan menjaga itu. Oke, jadi walaupun ini sebuah moge yang sangat premium, tapi rasa berkendaranya sebenarnya gampang ya. Jadi kayak mirip naik motor bebek ya? Iya, dimudahkan banget nih sekarang sama BMW. Saya jadi kepincut nih kayaknya. Buat daily enak banget kan berarti kan? Kalau motor nggak pakai kopling gitu. Tapi ya balik lagi ya. Kalau ini penyempurnaan juga Mas. Jadi kalau dulu kan di Kalima 1 bisa tuh naik turun transmisi. Kita namanya fiturnya adalah Gear Shift Assistant Pro kan kalau dulu. Nah makanya sekarang adalah penyempurnaan lagi. Terus kita harus berinovasi terus nih. Nah kalau tagline kita adalah innovate or die. Iya kan? Itu keren banget tuh, innovate or die kan. Ngeri. Kita harus terus berinovasi bagaimana caranya memuaskan customer. Akhirnya tercetuslah fitur baru ini yang namanya ASA. Karena makin kesini kan orang-orang pengen yang lebih simple ya. Lebih simple. Nggak ribet gitu. Iya, benar. Oke, nah fitur ini ada di motor ini aja Mas? Atau di model lain udah ada sebenarnya? Untuk saat ini sih baru di R1300 GS Adventure aja sih Mas Tio. Tidak menutup kemungkinan ada di model lain. Tapi mungkin kita tunggu aja tanggal mainnya gitu Mas Tio. Oke, nah kalau mesin tadi udah kita bahas, ini mesin generasi terbaru ya? Generasi terbaru sama seperti pendahulunya KA1. Yang emang kelihatannya lebih compact ya? Lebih compact, desainnya juga. Kalau mungkin kita bandingin head to head, mungkin dia agak lebih rapat lagi tuh engine-nya, boxernya gitu loh. Terus Mas, dia sebagai model adventure, ini kan tangkinya kelihatan gede banget. Berapa sih Mas kapasitasnya? Kapasitas masih kita pertahankan nih Mas Tio. Karena kalau kita nggak mau nih yang namanya ngurang-ngurangin, BMW itu paling anti. Justru ditambahin semua ya? Tambahin semuanya, dan kalau yang bagus kita pertahankan. Jadi untuk kapasitas tangki ini masih di 30 liter Mas Aryo. Oh, tetap 30 liter? Yes, bener banget. Jadi kalau untuk kapasitas 30 liter, ya Mas Tio yang sering touring tahu sendiri lah. Bisa dari Jakarta kemana tuh 30 liter, nggak usah isi-isi. Yang lain pada masih ngisi, kita masih lanjut terus. Iya, gitu Mas Tio. Tapi emang desainnya baru ya nih Mas ya? Baru banget, fresh banget. Aku ngelihatnya juga udah dilengkapi juga dengan heated seat di sini. Jadi ketika untuk berkendara jauh kan kadang ya, apalagi untuk yang kita aja yang muda mungkin ya, pede banget nyebut muda ya. Kita aja yang muda mungkin pegel-pegel gitu kalau dari tinggi ya kan. Kalau dengan heated seat ini kita dibantu banget ya. Jadi
punggung ataupun bokong kita lebih rileks. Kemudian heated grips juga tetap ada, dan TFT screen kita masih pertahankan dengan 6,25 yang terintegrasi dengan BMW Motorrad Connected Apps. Gitu. Terus kemudian apalagi aku bisa lihat untuk motor ini juga sekarang nggak kayak Kalima 1. Kalau Kalima 1 kan LED headlightnya masih yang asimetris ya, desainnya ya. Yang model X, nah sekarang udah yang matrix nih. Yang matrix ini juga diklaim oleh BMW memiliki penerangan yang lebih baik dibanding yang sebelumnya, dan tetap seperti yang aku bilang tadi, kita tetap mempertahankan yang namanya adaptif. Jadi kalau untuk berkendara, kadang kan kita kalau pas manuver, apalagi keadaan gelap ya, ketika manuver motor kita gerakan kan dia masih nggak ngebaca obstacle yang ada di depan gitu. Nah ini dengan adaptif ini kita lebih aware nih dengan obstacle apa yang kita akan hadapi setelah manuver. Gitu. Keren. Ini menarik banget sih. Nah itu kan tadi lampunya udah high tech banget ya Mas ya? Bener. Udah terang banget, dan tapi mungkin masih kurang cukup kalau buat adventure. Akhirnya ada tambahan lagi nih. Ini lampu apa nih Mas, kiri kanan nih? Oke, kalau yang Kalima 1 mungkin Mas Tio bisa perhatiin di Kalima 1 ada tuh namanya fog light ya. Udah include fog light. Ini sebenarnya sama, cuman desainnya lebih menyatu. Jadi keren kan, kayak model kayak robot-robot gitu tuh. Jadi matrix LED tetap kita pertahankan seperti di KA1 karena kami rasa dengan matrix LED ini penerangan jauh lebih sempurna ya kan, dengan adaptive headlight juga di dalamnya. Teman adaptive headlightnya ini dia tidak menggerakkan proyektor nih, Mas Tio, nggak kayak yang sebelumnya. Jadi dia mainnya di intensitas cahayanya. Jadi terang redupnya ya. Jadi tapi tetap penerangannya adalah untuk menerangi apa yang kita hadapi di obstacle ketika kita manuver terutama. Nah, ditambah lagi dengan additional headlightnya ini, itu dia sebenarnya sih fog light. Cuman desainnya lebih atraktif, dinamis ya kan, lebih menyatu di body dari KA2. Jadi kayak nggak kepisah di luar gitu ya. Nggak enak, berpisah itu nggak enak. Iya makanya, nanti kangen. Oke, terus Mas, ini ada lubang Mas. Apa sih ini Mas? Sebenarnya itu adalah lubang. Ini lubang adalah lubang. Lubang adalah lubang. Jadi kalau motor itu kan yang motor, apalagi motor dengan performa tinggi ya, engine tinggi, kita harus memperhatikan juga yang namanya temperatur ya dari motor. Dan motor ini sudah pasti dilengkapi dengan radiator ya, Mas Tio. Jadi dengan radiator ini pembuangan lebih sempurna nih. Sekarang dibuat ada rongga karena kita juga tidak mau yang namanya itu adalah mengubah desain dari metal sheet frame yang tadi kita bahas untuk mengulangi turbulensi. Nah, kita buat desain seperti itu karena untuk membuang panasnya juga. Jadi untuk membuang panas dari engine ini jauh lebih sempurna untuk motor KA2 ini, Mas Tio. Gitu. Terus juga nggak bikin pengendaranya gerah ya? Iya, kan? Bisa ada angin-angin di situ. Dan ya balik lagi ya, kalau misalnya di situ kita juga nanti mungkin ada aksesoris yang bisa ditambahkan untuk desain lebih tampilan lebih atraktif dan dinamis gitu sih menurut. Dan emang tersedia ragam aksesoris ya Mas ya? Selain yang udah nempel di sini, ada lagi berarti? Banyak banget kita nanti kita BMW Motorrad Indonesia khususnya kita akan support untuk apa namanya aksesoris tambahan yang menunjang KA2 ini. Contoh misalnya kayak tank bag ya kan, itu kan penting juga ya. Ya bag di ini, terus itu ada ring-ring di situ. Ini di atas juga ada juga. Betul, ya windshield kita ubah. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya butuh aduh aku masih kurang nyaman nih pakai seat yang bawaan standar seat, bisa juga pesen, nanti kita sediakan low seat ya. Yang low seat itu bisa sampai berapa Mas? Kita bisa sampai kurang lebih 2-3 cm loh. Wah, berarti selisihnya standarnya aja udah 830 tadi ya? 850. Oh iya, 850. Kalau turun 830. 830. Itu masih turun 2-3 cm lagi. 2-3 cm lagi. Wah. Gitu. Itu menarik banget buat motor adventure-an kayak gini sih, Mas. Gitu. Nah,
kita udah ngobrol panjang lebar, ya sisanya kurang lebih standarnya BMW Motorrad lah ya, fitur-fiturnya. Karena kalau misalnya kita bahas perbedaan K51 ini kita bisa jadi 6 episode kali ya? 6 episode berbeda, itu kayak sinetron ya. Karena kalau ngelihat dari sisi produk, yang saya temuin ya, ini nggak tahu nih dari yang saya temuin itu udah ada 30-an perbedaan dari K51 sama K2 ini. Itu tadi kita baru nyebutin paling seberapanya. Itu yang menarik. Sebenarnya ada 30 perbedaan gitu. Oke, terakhir gimana harganya, Mas? Wah, ini pertanyaan seperti motornya Ultimate. Ya, pertanyaan Ultimate ini ibaratnya. Ya, buat yang penasaran untuk harga dari KA2 atau BMW R1300 GS Adventure ini, dia start from di 1480 on the road Jakarta. Wih, udah on the road ya? On the road. Udah aman, udah nggak harus mikirin surat-surat lagi ya? Surat-surat lagi. Jadi dia untuk warna yang racing red, GS Trophy dan triple black itu di harga 1480. Namun untuk yang 719 ini karena 719 sendiri kan kita tahu varian tertinggi, ini varian tertinggi, varian spesial dari semua motor BMW itu selisih 70 juta aja. Jadi di 1550. Nggak banyak ya selisihnya ternyata. Nggak banyak. Jadi tinggal pilih aja tergantung kemauan dari customernya. Gitu Mas Tio. Kurang lebih itu yang kita bahas di motor ini. Jadi motornya ready stock Mas berarti ya? Sebenarnya sih cepet-cepetan aja ya, Mas Tio. Jangan sampai kehabisan ya, karena biasanya yang datang ke sini langsung habis ya Mas? Biasanya udah gitu. Langsung dipesan ya? Langsung datang sudah ada pemesan. Apalagi motor KA2 ini kan emang motor BMW yang paling hero-nya lah gitu. Iya, benar. Penjualannya paling laris nih. Kalau kita merujuk K51 aja penjualannya kita nggak usah goreng-goreng yang terlalu banyak bumbu, udah langsung ini. Apalagi BMW ya GS deh ya. Betul. Nah yang K2 ini juga gitu Mas Tio. Jadi ada cuman terbatas lah ya. Sampai dengan video ini tayang saya juga nggak tahu nih nanti stoknya seperti apa. Gimana. Jadi jangan lupa langsung aja datang atau booking langsung motornya biar langsung diantar ke rumah ya. Bisa langsung. Oke lah, segitu dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Mas Putra. Thank you Mas Tio.